Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nugralia. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran mengenai sistem komputer, yaitu kita sudah memasuki materi mengenai dasar-dasar microcontroller. Oke, apa sih sebenarnya microcontroller itu? Itu ya, kita kenalan dulu nih. Nah, microcontroller sendiri itu biasanya disebut sebagai microcontroller unit atau MCU gitu. Jadi kita lihat di sini ya. Biasanya disebut juga dengan MCU. Kemudian dipandang sebagai komputer dalam komponen IC atau chip yang dibuat untuk keperluan khusus tertentu. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu komputer itu kan kayak otaknya ya, atau sesuatu yang bisa diatur gitu loh. Nah, dalam komponen IC atau chip gitu ya, itu microcontroller itu sebagai komputernya gitu, sebagai otaknya, dan nanti bisa kita atur untuk keperluan tertentu. Nah, terus apa lagi nih? Oh, ternyata microcontroller itu mengandung memori, mikroprosesor, dan perangkat input output yang dapat kita program. Oh, gitu ya. Jadi isinya tuh ada memori, jelas untuk penyimpanan dong. Nah, mikroprosesor itu sebenarnya microcontroller ini adalah bagian dari mikroprosesor gitu. Terus kita juga di microcontroller juga ada perangkat input dan output yang nanti bisa kita atur programnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Oke, nah contoh penerapan atau pengaplikasiannya di mana aja nih? Nah, biasanya itu ada di alat-alat atau device yang dia tuh memerlukan sistem kontrol otomatis gitu ya, sistem kontrolnya otomatis. Kayak contohnya apa? Telepon seluler gitu kan, kamera, terus oven, microwave, dan mesin cuci. Nah, jadi dia punya sistem kontrol otomatis. Nah, pasti ketika dia menggunakan sistem kontrol otomatis, pasti menggunakan microcontroller seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah ada banyak jenis microcontroller yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Kayak tadi saya bilang ya. Nah, kalau misalkan kita butuhnya untuk kebutuhan untuk telepon seluler dengan mesin cuci, ya jelas beda gitu programnya ya. Makanya beda jenis ya, sesuai dengan kebutuhannya kayak apa gitu. Nah, terus kalau misalkan variasinya apa sih perbedaannya? Biasanya tuh ada perbedaan dari jumlah bitnya, terus ukuran memorinya, jumlah jalur input outputnya, packagingnya, besar tegangan daya dan kecepatannya gitu. Pokoknya beda jenisnya adalah kalau kita kebutuhannya beda. Nah, kalau penggunanya kita gunain microcontroller atau jenis microcontroller yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak tadi yang saya bilang, kalau misalkan kalian butuhnya untuk program sebuah telepon, ya akan berbeda dengan yang digunakan untuk program mesin cuci atau microwave gitu ya. Nah, microcontroller yang dapat diprogram atau programmable memiliki pin atau kaki-kaki output dan input serbaguna atau general purpose gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa diprogram atau programmable, itu ada pin atau kaki-kaki input dan output yang serbaguna gitu. Jadi bisa diprogram sedemikian rupa. Nah, kalau set inputnya, kalau dia dijadikan sebagai input, ini pin-pinnya bisa membaca sinyal dari luar atau sebagai sensor. Kayak misalkan kita bisa ini ya, mungkin di HP itu udah banyak yang menggunakan sensor dari jari ya, pinjar. Nah, itu juga termasuk ya, karena dia mendapatkan sensor dari luar, sinyal dari luar itu sidik jarinya. Nah, pin-pin yang itu nanti akan dibaca oleh sistem pada telepon gitu contohnya. Atau biasanya apalagi ya, ada juga yang di pintu ya, pintu masuk misalnya sebuah kantor atau sebuah ruangan yang sudah canggih, itu biasanya sudah memakai deteksi atau sensor yang ketika dia ada orang nih, kebuka gitu, atau lampu dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tempat sampah juga udah ada ya, yang kayak kita jarak berapa sentimeter itu
sentimeter gitu ya, dia udah ngebuka gitu. Oh, udah ada nih orang mendekat mau buang sampah, dia kebuka sendiri. Itulah contoh-contoh penggunaan sensor pada microcontroller. Kemudian kalau di set menjadi output gimana nih? Nah, pin-pin yang dapat mengendalikan perangkat eksternal seperti layar LED atau motor listrik. Nah, jadi kalau layar LED itu kan dia menampilkan gitu ya, ada outputnya gitu. Jadi si microcontroller ini juga bisa memberikan output atau mengendalikan perangkat eksternal, perangkat yang ada di luar. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita belajar mengenai diagram blok pada microcontroller. Diagram blok microcontroller. Nah, ini jelas sebenarnya untuk microcontroller itu kan sebenarnya beda-beda ya jenisnya, sesuai dengan jenisnya masing-masing. Tapi untuk secara umumnya itu yang pertama kita lihat di sini ada I/O port, ada port input dan outputnya, timer counter atau penghitung waktu, check pointer, terus ada internal ROM itu di internal ROM di pusatnya di tengah-tengah, akumulator, register, internal RAM, ada ALU, fungsi ALU ya, arithmetical, logical, unit gitu, logic, penghitungan logika, program counter, terus ada clock circuit dan interrupt circuit. Ini adalah bagian umum dari blok microcontroller. Nah, masing-masing bagian dihubungkan dengan internal bus gitu, atau bus internal. Terdiri dari apa? Dari 3 nih. Pertama ada data bus, ada address bus, dan control bus. Kayaknya kita udah pernah bahas mengenai data, address, dan control bus. Data bus itu ya dia fungsinya untuk mengendalikan data-data yang ada pada si diagram blok ini. Ini kan ada datanya nih masing-masing ya. Ada data. Kemudian address, terus itu apa sih, alamat gitu. Jadi si internal bus ini nanti fungsinya untuk pengalamatan gitu, supaya transmisi data yang ada di sini itu nggak saling tabrakan gitu ya, sesuai dengan jalurnya. Terus control bus, ya ini mengontrol keseluruhan gitu. Sama aja kayak pengontrolan alamat juga, ini benar nggak alamatnya, tempat tujuannya, dan transmisi datanya benar atau tidak. Nah, itu mengenai microcontroller. Nah, microcontroller sendiri mungkin nanti kita akan belajar lebih lanjut dihubungkan dengan pemrograman dasar, yaitu kita belajar untuk membuat sebuah program pada microcontroller Arduino ya. Nanti pelajaran di selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Dan Arduino itu salah satu yang microcontroller yang biasa digunakan pada sistem robotik. Tapi bisa juga untuk alat-alat lain, seperti ya tadi tempat sampah itu juga bisa, tempat sampah otomatis atau lampu otomatis yang dia fungsinya sensor ya, itu bisa juga menggunakan microcontroller. Nah, pada pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita akan mencoba membuat sebuah program untuk pengendalian microcontroller. Untuk pertemuan sekarang sekian saja materinya, sedikit tapi padat dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.